Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita. Alhamdulillah pula dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita meminta kepada Allah, kita memohon kepada Allah berkat Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Menemui pula kita bulan Rajab tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan kita, Allah memberkahi usaha-usaha kita, Allah memudahkan rezeki kita yang halal. Dan mudah-mudahan doa kita, niat kita, maksud kita, hajat kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sabaratan dijadikan oleh Allah orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita teruskan kajian kita, yaitu sifat 20, masih masalah wujud. Wujud artinya ada, mustahil kadidat. Maka sampailah kita kepada pembicaraan, kalau setiap orang yang hendak wasil kepada Allah, maka sayugianya ia itu menjalani jalan, yaitu 12 macam. Maka sampailah kita kepada pembicaraan, yaitu yang nomor 5. Maqam yang nomor 5 ialah mujahadah. Arti mujahadah itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh melawani akan hawa nafsu. Karena kita sebagai manusia diandaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal, diandaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hawa nafsu. Maka kita disuruh melawan dengan bersungguh-sungguh, melawani hawa nafsu. Karena nafsu itu satu, sifatnya ada 7. Nafsu sebutin aja, cuma sifatnya ada 7. 4 nang baik, 3 nang kada. Maka kalau kita melihat nafsu itu membawa kepada 9 macam. Karena asal manusia itu imbah dicipta itu bersifat 9. Nang 9 itu maka ada baik. Maka apabila kita hendak menghilangkan nang 9 itu harus disertai dengan ilmu. Ilmu nang kau menghilangkan nang 9 itu. Kemudian ilmu bisa kada mampu kalau ada disertai dengan bersungguh-sungguh. Bahasa kita kampung berhimat, ya. Bahasa kita kampung berhimat. Kenapa bilang mati 9 perkara ini? Apa bahasa kita? Bahasa kita kampung apa itu ya? Kelakuan manusia nang mempunyai nafsu 9 macam nang kada baik itu beritaan lah itu. Tapi ada nang kada kayak itu disertai dengan ilmu. Ilmu lalu dimatikannya dengan mujahadah. Bilanya kada berilmu pasti 9 perkara itu dilakukannya. Siapa aja? Jadi nang kawa hilangkan nang 9 itu ilmu dan disertai dengan bersungguh-sungguh. Berilmu aja
tapi kada bersungguh-sungguh, kada kawa juga. Bersungguh-sungguh, tapi kada berilmu, jelas kada kawa. Karena jalannya kalau melihat ilmu. Kita ini, jasad kita ini, tubuh kita ini tercipta dari tanah. Roh kita tercipta dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau roh kita ini seumur aja. Tadi dia namanya tuh habis nomor tidak. Roh dia tuh lawan buyut sini seumur aja. Karena Allah menciptakan roh kita ini satu kon. Kon jadi olehmu jadi. Nang manusia berapa triliun ini satu kon ya. Kemudian nang bisa berenom, bisa bertuhan itu jasad. Jasad ini terbikin dari tanah. Allah Subhanahu wa taala maulah Nabiullah Adam dari tanah. Tanah itu diambil daripada 9 macam tanah. Jadi kan disebutin aja tanahnya. Ya kan? 9 macam tanah diambil. Diandak di mana? Di halaman surga. Belum lagi Adam bergerak. Belum lagi Adam hidup. Bisi mata kada melihat. Bisi taringnya kada mendengar. Bisi tangan kada kau bergerak. Lalu Iblis lalu. Iblis. Mengalihi ini sih kok nih. Ini berada di mana? Di halaman surga. Mengalihi ini sih kok nih. Cuh lebihnya. Pas kena di tengah-tengah parut. Dia timbul pusat tuh. Jadi pusat tuh ludah iblis. Untung tak ke tengah. Jangan tak bawah sedikit. Bahaya. Coba tak tengah. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kepala Nabi Adam. Diciptakan dari tanah. Tanah yang ada di Paimaman Masjidil Aqsa. Belum lagi dulu Masjidil Aqsanya belum. Pacangan situ kena jadi Paimaman. Di Masjidil Aqsa, Palestina. Jadi kepala Nabi Adam dari tanah Masjidil Aqsa. Kemudian wa udhunaihi, dua talinya Nabi Adam diambil di tanah dari Irak. Karena Irak itu negaranya para wali. Itu banyak timbul lahir para ulama-ulama. Kemudian wajabihatahu, ini dahinya. Dahinya di sini. Itu diambil daripada tanah min Torsina. Waktu itu Torsina itu tempat Nabi Musa munajat kainanya. Belum lagi ini. Ya. Adam aja belum bergerak lagi. Wajahnya Nabi Adam, mohanya Nabi Adam diambil daripada halaman tanah di halaman surga. Kada lagi di dunia, di surga sudah. Muhanya Nabi Adam. Wayadaihi, adapun dua tangan Nabi Adam diambil daripada tanah di muka Baitullah. Pas lawang Baitullah itu, nang wayah ini lalu jadi lawang dulu kan tidak Baitullahnya lagi. Di situ nang diambil. Siapa nang ambil? Jibril. Wa batnuhu, adapun parutnya Nabi Adam diambil daripada tanah min Khurasan. Karena di situ kena timbulnya siapa? Dajjal. Dajjal timbulnya di Khurasan. Walisanuhu, adapun muntungnya Nabi Adam diambil daripada tanah, daripada surga Firdaus. Wa asnanuhu, adapun giginya Nabi Adam
Giginya Nabi Adam diambil dari mana? Minal kausar, daripada talaga al kausar. Wa qalbuhu, hatinya Nabi Adam di sini diambil daripada sebuah sungai. Sungai itu di mana aja dalam surga itu tajri min tahtihal anhar. Sungai selalu mengalir. Dicari sungai itu, buncunya sungai itu dicari. Sekalinya datang daripada sebuah kubah. Jadi di surga itu ada kubah pulang. Ternyata di dalam kubah itu ada 4 tihang. Nang banyu dari surga itu KDBM pihan. Mulai diulah sampai ke didampingnya lagi. Jalan terus banyu tuh. Dari mana banyu itu berjalan? Gitu. Kayak liur kita nih juga. KDBM pihan asal namanya hidup ada terus liur. Ya kan? Dari mana itu liur? Dari kepala, dari parut, bermacam-macam sumber. Kalau yang ini dari mana itu banyu? Yang dipadahkan di dalam surga, tajri min tahtihal anhar. Alhamdulillah. Ini hati Nabi Adam. Lalu dibuka pintu kubah. Pintu kubah dibuka. Dengan apa membuka pintu kubah? Banyu itu datang di kubah. Lalu anak membuka pintu kubah, ada kawan. Dengan apa membuka pintu kubah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai malaikat, bukalah pintu kubah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan sendirinya kubah terbuka. Setelah kubah terbuka, diitihi, ternyata kubah itu terbikin daripada 4 tihang. Kubah itu terbikin daripada 4 tihang. Dari tihang itulah timbul banyu. Dari tihang kubah nang 4 tadi, daya diitihi. Tihang pertama tulisannya tihang Bismil. Tihang kedua tulisannya tihang Allah. Tihang ketiga tulisannya tihang Rahman. Tihang keempat tulisannya tihang Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata banyu nang di dalam surga, kemudian banyu itu keluar ke dunia melewat Sungai Nil dan Sungai Furat. Sungai Nil adanya di Mesir, Sungai Furat adanya di Irak. Ujungnya tuh ada. Ternyata surga. Dari sungai mana? Dari sungai Nanang tadi. Ternyata sungai tadi banyak diitihi, alurnya itu banyu nah jalan terus, ya kan? Alurnya itu banyu ternyata datang dari kubah. Ternyata di dalam kubah itu ada 4 tihang. Diitihi banyu, oh ternyata banyu yang mengalir di surga itu berasal dari 4 tihang itu. Tihang Bismillahirrahmanirrahim. Maka diambil 4 tihang itu. Tanah nang di 4 tihang itu diambil. Diulah hatinya Nabi Adam. Alhamdulillah. Artinya bila hati itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka terbukalah. Bila kita nih dalam hati kita nih, apalagi kita ucap di muntung, mau ucap Bismillahirrahmanirrahim, terbuka itu pintu kubah. Apabila kita sekali lagi, 2 kali membaca Bismillahirrahmanirrahim, terbuka tihang nang pertama. 2 kali terbuka tihang nang kedua. 3 kali terbuka tihang nang keempat. 5 kali terbuka tihang nang kelima, nang keempat, yaitu tihang Ar-Rahim. Maksudnya ujar musannif, siapa-siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia tak akan pernah miskin selama-lamanya. Karena itulah Nabi kita Sulaiman membaca Bismillahirrahmanirrahim,
seharianan samalaman diamalkan sing bismillahirrahmanirrahim 777 tiga kali 7 7-nya 3 kali 777 lain 3 kali 7 21 lain itu maksudnya 770 dan kelebihannya lagi orang nang mengamalkan bismillahirrahmanirrahim dia selalu akan tenang hidupnya. Kenapa? Karena hatinya Nabi Adam dibikin dari tanah yang ada di dalam itu kubah. Maka sungai itu di dalam kubah itu disebut sungai Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu 9 tanah yang diciptakan untuk menjadi Nabiullah Adam. Karena itu setelah Adam mendapat kesalahan yaitu memakan buah khuldi, Allah marah. Sa'arik Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, wahai Adam, wahbit minha, turun keluar dari surga. Maka Adam pun dibawa oleh malaikat. Satu riwayat yang membawa Adam adalah Jibril. Satu riwayat yang membawa Adam adalah malaikat Hamalatul Arsy. Dibawa Adam. Kemana dia hendak? Di India. Di India. Bini Sidin dihendak di mana? Bini Sidin dihendak di mana? Di Jeddah, Saudi Arabia. Jauh antara India dengan Jeddah. Tapi karena Allah menghendaki nafsu di dalam hati Adam dan nafsu di dalam hatinya Hawa sama-sama pada diandak, maka nang berdua ini begenang-genangan. Ujar Adam kayak apakah si Hawa, ujar bebiniannya kayak apakah kakak Asri, ya kah? Kayak apa? Ujar lalakiannya kayak apa si Adam? Cuma bebiniannya nih tenang, padahal hati gelisah. Hawa tuh tenang potongannya, padahal hatinya anak pada kamu Adam, tapi ditahaninya. Kalau Adam betakon, malaikat, biniku mana biniku? Ada, biniku mana? Ada. Malaikat kan mati. Alhamdulillah. Tapi Allah berfirman kepada Nabiullah Adam, wahai Adam, ikam kada ku ampuni, ikam damai kada ku ampuni sebelum ikam tawaf di samping Baitullah. Ikam kada ku ampuni sebelum ikam tawaf di samping Baitullah. Dan ikam membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam ini bingung, India. Mun kita suah melihat kita India, ya, sedangkan Makkah itu di mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makkah itu di mana? Udah tahu Adam arah ke mana? Tawaf di samping Baitullah. Bila kamu sudah tawaf di samping Baitullah, lalu kamu baca salawat, dosa kamu ampuni. Pujian Allah Ta'ala. Wahai Allah Ta'ala, ulun hendak kayak tawaf. Tapi tawafnya di mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, tawafnya adalah tanah yang diberkahi. Yang di situ dibangun dahulunya. Sebelum Adam dicipta, dibangun dahulunya Baitullah. Siapa nama bangun? Malaikat. Ribuan malaikat nama bangun. Setelah Adam dicipta, lalu Baitullah nang ulahan malaikat diangkat ke atas langit. Diandak di samping Baitul Ma'mur. Nah, ikam datangi ke sana. Coba kumpas ke dia. Betakon ke mana betakon?
seorang seikongannya di India. Di dalam kitab itu dipadahkan Misbahul Dhalam, nama kitabnya. Adam itu berjejak di atas gunung, batunya konal, lalu langsung berubah batu itu. Konal batunya, konal jawabnya langsung berubah, ya kan? Maka dari orang-orang Mongol, batu tadi diambil, ditakaknya batu tadi. Yang ada magnet, ada itu batu jejakan Nabi Adam. Kenapa tuh? Yang merah kan? Nah itu dari jadi setroman batu Nabi Adam. Nampak asli dijejak oleh Nabi Adam. Itu disimpan oleh bubuhan negeri Mongol. Ya, karena diambilnya. Padahal ampun India asalnya. Karena negeri Mongol ini negeri Nangkuha. Ya kan? Tapi dulu pada China. India negeri itu Tuhan. Cuma India ini kan dari sejarah. Kalau ini Mongol kali sejarah. Jadi sejarah banyak menyimpan sejarah-sejarah. Lalu disimpannya batu itu. Nah, lalu cerita pulang. Nabi Adam mencari Baitullah plus mencari Siti Hawa. Mencari bini, ya kan? Jadi judulnya Adam mencari Baitullah, langsung mencari Siti Hawa. Mudah-mudahan kita sabaratan dipanjangkan umur.